Ya, silakan dibuka. Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu kita lupa kita haturkan kepada wabarakatuh. yang mana dialah orang yang akan paling sibuk di akhirat kelak untuk memberikan syafaatnya. Semoga kelak kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Syekh Dr. Ahmad Fikri MH selaku Mudir Ma'had Karimil Quran Depok. Yang kami hormati Umi Miswah Hasanah selaku Wakil Mudir Ma'had Karimil Quran Depok. Yang kami hormati Ustadz Abid Fathur Rahman Arif Ashum MSI selaku pemateri Daurah Husnatul Atwafal pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati dan kami banggakan peserta offline maupun online daurah Tuhfatul Atfal. Alhamdulillah telah bertemunya kita kembali di pertemuan yang kedua pada daurah Matan Tuhfatul Atfal Keempat. yang yang mana oh, Alhamdulillah telah bertemunya kita kembali pada pertemuan ke keempat pada daurah Tuhfatul Atfal yang mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Tanwin Sakinah wa Tanwir. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas materi selanjutnya yang insya Allah akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Ustadz Adil Fatihur Rahman Alawi Tasmini Al-Kasmi. Kepadanya dengan segala budi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وإلهام الملائكة المقربين وحفظ الأنبياء والمرسلين إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Baik, ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita
hingga kita dapat bertemu kembali di Daurah Tuhfatul Atfal, tepatnya di pertemuan keempat yang kita sudah masuk ke bahasan Ahkamul Mimi wan Nunil Musyaddadataini, dan insya Allah akan dilanjut ke bab Ahkamul Mimis Sakinah. Kita akan bahas dua bab pada hari ini, dan sebagaimana saya sampaikan, kita akan membaca dulu bait-baitnya, lalu kita terjemahkan per kata atau per kalimat, kita memahami maksud dari muallif, lalu setelah itu kita jabarkan atau kita perinci penjelasannya terkait materi yang dibahas. Dan kalau memungkinkan juga akan diselingi dengan praktek surat-surat pendek, ya, atau surat-surat pilihan sebagai pemantapan dari teori tajwid yang kita pelajari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lisyuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Al-Muqri Sulaiman ibn Husain Al-Jamzuri rahimahullah, ahkamul mimi wan nunil musyaddadataini. Wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Al-mimus sakinah. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها الشفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Baik, sebelum nanti baca bareng-bareng untuk pembahasan al-mim wan nun del musyaddadatain, ini baiknya tidak ada yang khilaf lafzi, tidak ada perbedaan lafaz ya. Jadi semuanya sama di setiap cetakan. Lalu di bab mim sakinah, eh, yang harus diperhatikan mungkin kata syafwi. Ya, nanti dibacanya kalau setoran, ya, harus dibaca dengan syafwi walaupun nanti maksudnya syafawi, ya, karena nanti di sini menyesuaikan dengan daruratu syi'ri, ya, kaidah syair. Jadi darurat, dia harus diberikan sukun. Jadi jangan dibacanya wasamihi syafawi tapi wasamihi syafwiyya, gitu ya. Walaupun nanti pembahasan maksudnya adalah bahasanya adalah syafawi. Nah, begitu pula yang tadi di watsalithul, ya. Watsalithul izharu fil baqiyah, itu juga sama, nanti harus dibaca dengan syafwiyah dengan sukun pada fa. Karena daruratu syi'ri menyesuaikan dengan kaidah syair. Lalu yang lainnya tidak ada, ya. Jadi untuk dua bab ini yang berjumlah 4 sampai 5 bait, tidak ada khilaf dalam pengucapan, tetapi penegasan terkait cara baca yang benar. Syafwiyah, lalu yang terakhir walid tihad. Ini harus dibaca dengan hamzah wasol, walid tihad, bukan wal ittihad, ya, karena dia hamzah wasol, maka langsung dibaca walid tihad fa'rifi. Baik, oke. Iqra'u jami'an. Wahid, ithnan, thalath. Faddalu. Dibaca judulnya. Judulnya kan bagian dari perkataan mu'allif. Iqra'. Nah, kalau bisa bacanya la alifil layyinatin. Jadi jangan terpengaruh dengan lagu, ya.
Nggak ada alif, alif panjang ini. La alifin layyinatin. Memang jadi lagunya apa? Nadanya agak kurang pas, tapi ya kita harus menyesuaikan dengan hurufnya ya. Diulang. Wal mimu. Ya, Facebook. Kita akan bahas dan terjemahkan dulu. Qala al-muallif rahimahullah wa gunna miman. Dan gunnahkan mim thumma nunan syuddida. Gunnahkan mim kemudian nun bertasydid. Ya, thummanya ini anggap saja hanya sebagai pelengkap. Thumma walaupun secara bahasa artinya kemudian yufidu alal muhlah memberikan faidah adanya tempo. Ya, tempo dalam penunaian waktunya, tapi maksudnya di sini secara bersamaan. Artinya mim dan waw, maaf, mim dan nun ketika berada dalam satu kata dan mereka bertasydid, maka ya harus sama-sama dibaca gunnah gitu ya. Jadi ini kita maknai saja mim dan nun gitu ya. Wa gunna miman gunnahkan ya. Jadi ini gunnahkan atau dengungkan. Nanti di sini kita akan bahas tentang marotibul gunnah. Gunnahkan atau dengung mim dan nun bertasydid. Ya, syuddida yang bertasydid. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Dan namailah masing-masingnya dengan huruf gunnah. Dan namailah wasammi, namailah. Ya, namailah masing-masing. Maksudnya masing-masing di sini adalah mim bertasydid dan nun bertasydid. Namailah atau sebutlah gitu ya. Baik, namailah atau sebutlah masing-masing huruf gunnah dengannya. Nah, kalau kita pernah bahas di pembahasan hukum nun sakin dan tanwin dan pembahasan makhorijul huruf yang mungkin kita pernah bahas di daurah di Hokoniyah atau mungkin di Jazariyah ya. Kalau antum sudah menghafal dan mendapati pembahasan makhorijul huruf, gunnah ini kan sudah menjadi asal hukum bagi huruf mim dan nun. Ya, dan dapat juga kita katakan mim dan nun adalah huruf yang punya dua makhraj. Makhrajnya misalnya mim berada di syafatain sekaligus di khoisyum. Dan dari khoisyum itu nanti melahirkan sifat gunnah. Memang ada khilaf ya terkait konsep gunnah, apakah gunnah itu masuk makhraj atau masuk ke dalam sifat. Ya, kalau di Ibnul Jazari memasukkan gunnah itu sebagai makhraj. Gunnah itu maksudnya adalah huruf yang keluar dari khoisyum, yaitu mim dan nun. Tapi sebagian para ahli tajwid mendefinisikan gunnah dan memasukkannya ke dalam kategori sifat. Ya, perbedaan istilah itu tidak terjadi, enggak, tidak menjadi suatu permasalahan penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan dan menyesuaikan dalam penerapannya. Nah, kenapa di sini dibuat hanya satu bait di satu bab ini? Karena mim dan nun bertasydid ini mempunyai karakteristik gunnah yang lebih jelas dan lebih nyata.
dibandingkan dengan penerapan gunnah pada hukum-hukum yang lain. Jadi kalau kita bicara gunnah, gunnah itu tidak hanya pada idgham bi gunnah, gitu ya. Tidak hanya pada ikhfa, gitu ya. Atau idgham nanti kita akan dapatkan mutamatsilain atau mithlain. Tapi gunnah itu sendiri juga berlaku pada internal huruf mim dan nun ketika mereka bertasydid, gitu ya. Jadi gunnah itu tidak terbatas pada satu hukum. Oleh karenanya ada konsep tentang marotibul gunnah, yaitu tingkatan gunnah. Bentar, ini ikon apa ini? Kok nggak bisa gerak? Bentar, bentar, bentar. Bentar, ada kendala teknis. Ah, Bentar ya, sebentar. Ini ikon apa? Coba begini. Baik, kita lanjutkan. Ada namanya konsep marotibul gunnah atau tingkatan gunnah. Hmm. Kenapa ini tidak bisa ditampilkan? Kenapa ya? Aneh sih. Baik, kita akan bahas tentang marotibul gunnah atau tingkatan gunnah yang harus dibedakan dalam teorinya dan prakteknya. Sebagaimana pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya, gunnah itu hitungannya kurang lebih 2 sampai 2,5 ketukan. Ya, bukan harokat. Kalau hitungan harokat, itu sebenarnya hitungan mat ya. Memang ada sebagian teori tajwid menghitung gunnah itu dengan hitungan harokat. Misalnya inna itu kurang lebih 2 harokat. Tapi istilah harokat ini sebaiknya tidak dipakai di istilah kecuali hanya di mat, gitu ya. Karena harokat ini adalah istilah khusus. Kalau mau diberikan istilah yang lebih pas adalah ketukan. Karena harokat itu akan memberikan faidah panjang atau pendek. Sementara gunnah itu adalah dengung. Dengung itu tidak bisa dihitung sebagai panjang atau pendek. Tapi dia adalah suara tambahan.
yang keluar dari rongga khaysum atau rongga hidung. Nah, tadi kata Imam 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 Al-Jamzuri, Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri beliau mengatakan wa kunna miman tsumma nunan syuddida. Gunnahkan mim dan nun dan bertasydid wasammi kulla harfa gunnatin badah dan sama menamakan masing-masing dengan huruf gunnah sebagai permulaan atau tingkatan awal dalam tingkatan gunnah. Makanya tingkatan pertama dalam penerapan gunnah adalah tingkatan dengan klasifikasi musyaddadah, yaitu nun dan mim yang bertasydid. Artinya, penerapan dan kejelasan gunahnya harus lebih jelas daripada gunah yang lain. Dan tingkatan gunah ini bukan berarti tingkatan atas itu misalnya dua atau dua setengah, lalu tingkatan ke bawahnya berkurang menjadi satu atau setengah atau bahkan tidak ada gunah sama sekali. Tidak. Semuanya hitungannya tetap sama. Dua sampai dua setengah. Kecuali mungkin untuk musyaddada ada sebagian para ahli ada yang membolehkan sampai dua setengah untuk membedakan dengan tingkatan yang di bawahnya. Tetapi umumnya semuanya sama. Tingkatan guna ini semuanya sama. Tidak ada perbedaan dua jadi satu atau jadi satu setengah ya, sebagaimana tingkatan mat yang kita nanti akan bahas. Nah, jadi contohnya prakteknya kalau kita nunami bertasydid misalnya ada kata mimma, kalau nun misalnya inna, maka praktek nun yang bertasydid dan praktek mim yang bertasydid akan lebih jelas dan akan lebih nyata gunahnya secara lisan maupun secara pendengaran, baik orang yang membacakan atau orang yang mendengarkan bacaan tersebut. Maka dinamakan akmal matakun. Ya, tingkatan musyaddadah untuk nun dan mim bertasydid menempati posisi teratas karena penerapan gunahnya adalah penerapan yang paling sempurna daripada konsep gunah yang di bawahnya. Kenapa juga dinamakan akmal matakun? Karena memang dia hanya menggunakan hurufnya sendiri, yaitu huruf mim dan nun, tanpa ada melibatkan huruf-huruf lain. Tidak terjadi karena adanya proses pelaburan, tidak terjadi karena ada proses penyamaran, ya, atau apa, kalaupun berharokat pun juga dengan harokat huruf yang sama, ya, maka dia menepati posisi yang paling atas dan paling jelas. Lalu di bawahnya nanti ada tingkatan kamilah, sempurna. Kalau tadi akmal matakun paling sempurna. Sekarang dia sempurna, tapi nggak sampai paling, ya. Dan ini dua klasifikasi atau dua kelompok, yaitu ada kelompok mudgomah, ya, kelompok idgom, dan ada kelompok mukhfah atau kelompok yang ikhfa. Idgham di sini masuk jenis idghamnya hanya idgham bigunnah. Nah, ya, tidak masuk bila gunnah. Bila gunnah jelas ya, tidak ada gunnah karena dari namanya pun juga ada tidak ada gunnah. Bila tanpa dengan tanpa gunnah. Mau dimatiin nggak lampunya? Silakan kalau dimatikan. Nggak apa-apa. Biar lebih terlihat. Tapi kalau udah jelas ya cukup. Oke. Jadi idgham di sini hanya idgham bigunnah gitu ya. Eh, Bisa juga nanti pada sebagian pembahasan, tapi itu nanti idghamnya seperti idgham mutamatsilain. Ada juga idgham misalnya mutajanisain dan mutaqariban. Ya, idgham yang ini pembagiannya masih bagian idgham. Maka nanti kita akan bahas di konsep idgham. Idgham itu ada beberapa klasifikasi dari beberapa tinjauan. Ya, nanti mungkin saya akan bantu tulis di papan tulis ya, untuk memperjelas. Tidak semua idgham masuk kategori yang gunnah karena tidak semua idgham ada gunnahnya. Nah, kalau idgham mutamatsilain, ya, idgham mutamatsilain nanti yang kita akan bahas di pembahasan apa namanya? Mim sakinah itu masuk kategori juga mudghomah, masuk kategori kamilah, ya. Tapi yang menjadi titik bahasan atau yang menjadi poin utama adalah idgham bigunnah.
gitu ya. Saya tidak tulis karena untuk meringkas apa poin yang ada di PPT. Jadi juga masuk idghamnya itu mutamatsilin. Nah, tapi mutamatsilannya harus diperjelas yang mana. Karena nanti mutamatsilan itu kan tidak semuanya mim ketemu mim. Ada ta ketemu ta, ada ba ketemu ba, ada dal ketemu dal ya. Nah, itu harus jelaskan idghamnya idgham mutamatsilan mim plus mim. Makanya mutamatsilan itu sifatnya masih relatif, tidak mutlak menjadi pembahasan mudghamah dalam tingkatan tingkatan gunah kamilah karena tidak semuanya huruf mim dan juga tidak semuanya huruf nun. Kalau idgham bi gunnah ya memang jelas hanya nun dan nun wa yanmu ya ya nun mim waw dan sebelumnya didahului oleh nun sakin atau tanwin yang sama-sama huruf gunnah. Makanya dicukupkan dengan idgham bi gunnah pun juga sudah mencukupi. Nah, kalau yang mukhfa ada tiga masuk kategori kamilah. Ikhfa hakiki yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ada ikhfa syafawi yang nanti kita akan bahas. Yang ringkasnya nanti adalah mim ketemu ba. Ya, mim sakinah ketemu ba. Dan iqlab yang kita juga juga sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nun sakinah atau tanwin ketemu dengan ba. Nah, lima kelompok empat ya. Empat kelompok ini. Kalau lima berarti tambahkan mutamatsilen. Mim ketemu mim atau nun ketemu nun. Maka ini masuk kategori kamilah. Artinya dia sempurna karena proses peleburan. Tetapi tidak paling sempurna karena ada interaksi dengan huruf yang lain. Gitu ya. Maka dia klasifikasi di bawah. Penerapannya sama. Dua ketukan. Contohnya di Gombi Gunah. Man ketemu yuk minu. May yuk minu. Bagaimana dia bisa dikatakan gunah? Karena dileburkan antara nun sakinah ketemu ya. Tetapi meleburnya nun ke ya itu ada sebab karena bertemu dengan huruf ya yang dalam pembahasan idgham bi gunnah. Nunnya tidak gunnah secara paling sempurna karena nunnya punya tasydid sebagaimana pembahasan musyaddada. Tapi dia dibaca gunnah karena ada sebab ketemu huruf ya, nun, mim, waw yang menjadi pembahasan idgham bi gunnah. Penerapannya sama. May yu'minu ikhfa hakiki misalnya kita baca Man dzalladzi nun sakinah ketemu zal. Sama, nunnya juga akan menjadi ikhfa, menjadi samar karena ketemu huruf zal. Kalau nggak ada huruf zal, hanya nun sakinah saja, man. Kita wakafkan di situ. Atau tadi man yu'minu, kita wakafkan di man, titik. Maka nanti dia masuk gunah di kategori yang paling bawah dan dia tidak menjadi gunah yang lebih sempurna karena sebab yang tidak ada. Jadi kamilah ini dia sempurna tetapi dia ada sebab khusus, maka dia tidak menjadi paling sempurna. Nah, ya akmal matakun sempurna atau paling sempurna karena dia punya pengaruh satu huruf yang didualkan, yaitu tasydid, didabelkan tasydid. Tidak ada pengaruh huruf lain. Tapi kalau kamilah karena sudah berpengaruh dengan huruf lain, dia menjadi gunnah yang kadar lebih, ya maka dia harus dibaca dengan gunnah berada di tingkatan di bawah akmal matakun. Nah, nanti mungkin kalaupun bisa dikurangkan, kadar guna itu nanti ada di bagian muzharah dan mutaharrikah. Nah, ini muzharah dan mutaharrikah, gunahnya ini masuk kategori yang boleh di bawah dua. Berarti satu setengah atau satu. Ya. Artinya bukan gunah tambahan. Bukan gunah tambahan. Nah, ini boleh bagian yang ini. Kenapa? Karena untuk muzharah, contoh, masuk kategorinya adalah nakisah. Yaitu kurang, gunahnya kurang. Berarti kurang dari kadar asal atau kadar yang umum dipakai pada hukum-hukum yang tadi kita bahas. Nun lam yang bertasydid, idgham biguna, mutamatsilen, mim ketemu mim atau nun ketemu nun, ikhfa hakiki, ikhfa syafah, iqlab. Untuk mudharah, contohnya berarti mim dan nun berharokat. Kita mengucapkan ma, na, mi, ni, mu, nu, itu sudah ada gunahnya. Tapi bukan berarti kita mengucapkan ma. Nah, ya, atau mi, ni.
Nah, kalau kita membaca seperti itu berarti sudah ada gunah tambahan menjadi dua. Nah, jadi gunah itu mungkin saya sedikit revisi. Gunah, satu saya sedikit perbaiki. Gunah itu asalnya berarti boleh dari satu hitungannya. Startnya dari satu sampai dua setengah. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk pembahasan gunah yang berkaitan dengan hubungan antar huruf, yang gombi gunah, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, iklab, lalu nanti mutamatsilin, lalu juga musyaddadah, itu harus dua, gitu ya. Jadi hitungan gunah itu dari satu, ketukan satu sampai ketukan dua setengah. Ada yang memang masukin tiga, tapi tiga yang saya talakikan dan saya ketahui terlalu berlebihan nanti, apalagi empat dan lima ketukan, ya. Nah, jadi mudharah itu asal dari huruf mim dan nun yang berharokat sudah ada gunah, ya. Kita ngucapin na, ma, na, mi, ni, mu, nu, dan seterusnya tanpa pakai tasydid misalnya. Tanpa diidgham, tanpa diikhfa sekalipun, dengan satuan hurufnya pun sudah ada gunnah, tapi kadar yang paling yang kurang. Ya makanya satu. Ya begitu. Maaf, mohon maaf. Saya agak salah menjelaskan. Mutaharrikah itu yang paling akhir. Tengahnya berarti mudharoh. Kalau mudharoh berarti izhar, yang sakinah. Saya nanti tambahkan istilahnya mudharoh sakinah. Mohon maaf. Tadi mutaharrikah sudah saya dahulukan penjelasan di akhir, ya. Ankos matakon berarti paling rendah. Nah, sebelum mutaharrikah yang ketingkatan di atasnya ankos matakon itu nakisah yang kurang, tapi nggak paling kurang itu yang mudharoh, yang sakinah. Jadi contohnya pada idhar halqi, ya misalnya man aman, man amana billah, nun sakinah ketemu hamzah. Nah, ketika dia sakinah, kadarnya sudah berkurang, tidak lagi menjadi dua, tapi menjadi kurang lebih satu setengah. Man aman, man aman, man aman. Itu hanya contoh ya. Dalam praktek kita nggak boleh berikan pemisah. Man aman, man aman. Nah, kita harus menjelaskan nun sakinahnya agar tetap terjaga kejelasan nun sakinahnya tersebut. Kenapa sakinah lebih di atas dari mutaharrikah? Karena sakinah itu kondisi stabil, kondisi yang dalam keadaan dia permanen dengan keadaan tersebut. Sehingga kondisinya sakinah atau mudharah, izhar halqi, nanti juga izhar syafawi, lalu juga nanti izhar mutlak, ya, bunyan, sinwan, qinwan, dunya, ya, dan segala macamnya. Ini berada pada kondisi stabil. Huruf yang stabil itu akan lebih kuat dan akan lebih terjaga penerapannya daripada huruf yang berharokat. Karena berharokat itu akan datang akan berubah. Yang tadi yang satu fathah, yang satu kasroh, yang satu dhammah, sukun, sakinah, yang sebagaimana kita bahas sakinah, sukun, stabil, normal pada asalnya, bukan mati, ya. Maka kondisi mudharoh yang sakinah, nun sakinah, mim sakinah, berarti kalau nun sakinah juga masuk tanwin, ya, tanwin, maka dia berada di tingkatan ketiga yaitu nakisah, kurang tapi tidak paling kurang. Nah, yang paling kurang baru yang mutaharrikah yang tadi saya sudah jelaskan. Ketika berharokat maka ada melibatkan vokal lain yaitu vokal dari harokat, fathah, kasroh dan dhammah. Ini tingkatan gunnah yang kita nanti harus praktekkan dengan baik. Jadi kalau yang paling jelas tentunya adalah yang musyaddadah, mimma, inna, dan segala macam. Tapi ketika yang berharokat, maka tidak perlu kita tambahkan misalnya. Misalnya eh, contoh ada kata, ada kalimat dalam Al-Quran, amma ja'aka, amma, bukan. Eh, misalnya tadi apa? Misalnya ammaman, 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 mimnya tasydid, terus setelahnya mim berharokat. Maka prakteknya harus beda. Yang amma dengan tasydid harus lebih jelas gunanya. Dua ketukan. Ammaman. Ketika man, maka dia sudah paling tingkatan yang paling akhir, tidak perlu dilebihkan. Amman, nggak perlu lagi man. Kalau man
atau kita sengaja membaca mim dengan yang berharokat ya atau yang sakinah dengan melebihkan itu malah salah begitu ya. Ya itu misalnya contoh dalam tahsin itu di Al-Fatihah di ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Kondisinya asalnya kan berharokat al-mustaqimah ya kan kalau kita wasal. Kalau kita sukun dalam keadaan sukun gitu kan karena sukun arid ya. Nah, sukun dan harokat mim pada kata al-mustaqim ini kan berarti menempatkan di dua posisi tingkatan yaitu naqiso dan anqos matakun. Ketika dia sukun, berarti kan dia mudharah, jelas. Berarti dia naqiso. Ketika berharokat mutaharrikah. Maksudnya apa? Misalnya ketika sukun harus tidak boleh lebih dari satu gunahnya. Jadi cukup ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim ya. Nanti juga diterapkan dengan sifat lain seperti bainiyahnya dan yang lainnya. Tapi nggak boleh ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kadang-kadang ke bawa dengan gunah tambahan gitu ya. Intinya untuk nakisoh sama anqos matakun tuh tidak ada gunah tambahan atau tidak ada ketukan tambahan lebih dari satu. Kalau ada lebih, maka itu menjadi lahan lahan khofi ya, begitu. Sebaliknya, ketika yang harus bertasydid harus ada lebihnya, maka ya harus dijelaskan. Inna a'tainakal kautsar. Inna, jangan inna inna. Ya, karena apa? Kalau kita baca sebegitu, sebenarnya tasydidnya sudah ada, cuman gunahnya nggak ada. Kita baca inna ya, tanpa gunah tambahan. Inna itu udah tasydid, sudah dapat. Inna sudah dapat. Tapi gunahnya kurang, maka harus disempurnakan. Inna inna a'tainakal kautsar dan seterusnya. Yaitu praktek dari marotibul gunnah atau tingkatan gunnah. Intinya agar kita nanti memposisikan mana yang gunanya harus jelas, yaitu dengan ketukan dua atau sampai dua setengah, mana yang harus malah berkurang, yaitu satu setengah sampai satu, agar tidak terbalik. Baik ya, itu terkait konsep marotibul gunnah. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke mim sakinah, saya ingin sedikit flashback ke pembahasan ikhfa kemarin untuk mempertegas terkait konsep ikhfa yang benar. Nah, jadi ikhfa ini ya peringatan yang kemarin pernah saya sampaikan atau mungkin ada yang terluput, jangan sampai namanya isba. Nanti ini juga berlaku di ikhfa syafawi. Belum kita masuk ke sana. Isba itu memanjangkan tidak pada tempatnya. Jadi kalau bisa dibahasakan telat masuk ke huruf setelahnya. Kenapa? Karena hanya berfokus kepada gunanya ikhfa tanpa berfokus kepada huruf sebelum ikhfa. Nah, jadi isbahnya tuh harokat huruf sebelum nun sakin atau tanwin dibaca panjang, melebihi asalnya. Padahal huruf-huruf ikhfa, nun sakinah ketemu huruf setelahnya, dan huruf setelah nun sakin, huruf sebelum nun sakinah dalam pembahasan ikhfa itu pasti umumnya harokatnya satu atau tidak ada mat. Kalau ada mat maka tidak terjadi ikhfa, begitu ya, tidak terjadi ikhfa. Contoh misalnya ada kata kultum. Ya, kultum. Jangan sampai kita telat masuk. Kultum, kultum. Nah, nanti kita menambah menambah panjang pada gunah. Ini nggak boleh. Ingat, makanya gunah itu jangan didefinisikan dengan harokat. Kurang pas. Saya pribadi kurang pas. Karena kalau seperti itu nanti kesannya akan ditambah harokat dan gunanya malah panjang. Sehingga bahkan bukan memanjangkan gunanya, memanjangkan huruf sebelumnya. Ya, jadi kuntum sekarang seharusnya kita baca misalnya in kuntum shodiqin misalnya ya. Seharusnya kan langsung in kuntum in kuntum
kuntum, kuntum, bukan kuntum, kuntum. Nah, kalau begitu kesannya apa nih? Ilustrasinya ada wow di situ. Kuntum, kuntum. Itu jadi lahan jali dan nggak mungkin ada ikhfa kalau begitu. Kalau ada misalnya kaf waw, lalu setelahnya nun sakinah takmim, nggak boleh dibaca ikhfa karena ikhfa itu harus terjadi, ya, harus terjadi pada satu kata itu. Dalam artian misalnya nun, nun sakinahnya ketemu huruf setelahnya boleh di lain kata, tapi huruf sebelumnya itu harus menjadi satu bagian dari nun sakinah itu. Kenapa? Karena nun sakinah itu kan bagian dari isim atau nanti bisa juga bagian dari fiil, ya, tergantung nanti konteksnya gimana. Tapi umumnya isim, ya, bisa di tengah, bisa di akhir. Dia nggak mungkin nun sakinah itu apa? Awal dari suatu kata, nggak mungkin. Kalau begini, misalnya gambarannya kun, misalnya kuntum begitu, berarti kesannya apa? Kaf wawnya itu pisah, ku sendiri, antumnya sendiri, antum gitu. Jadi antum. Enggak ada dalam bahasa Arab antum, adanya antum kan. Nah, jadi sehingga nanti merubah apa? Merubah makna dan merubah komposisi huruf. Maka jelaskan langsung. Jangan isba. Isba itu istilah memanjangkan nggak pada tempatnya. Atau bisa juga sebenarnya tawalud juga bisa juga. Itu istilah yang beragam itu tidak usah dipusingkan ya. Kalau saya lebih milih istilah isba karena lebih banyak dipakai. Tawalud itu istilah yang baru-baru aja. Tawalud menimbulkan huruf baru, melahirkan huruf baru. Ya, sama saja, hakikatnya sama, gitu ya. Jadi langsung kuntum langsung kun kun langsung kun bukan kun. Nah, apa sebab isba? Salah satunya apa pada poin 3? Ah, menambah bunyi waw atau mengarah padanya dalam penerapan ikhfa a'la. Ikhfa a'la itu kan berarti yang po ta dal, ya. Ini sering sekali untuk yang bagian ikhfa yang bagian a'la atau kalau yang adena maaf itu adena ya kalau saya salah tulis bukan a'la. Adena, mohon maaf. Adena ya, ikhfa, penerapan ikhfa adena. Saya langsung koreksi deh biar nggak lupa. Adena berarti yang po delta ya. Nah, ikhfa adena. Yang adena berarti po delta. Kalau a'la kan kop sama kaf. Yang adena. Yang adena nih untuk khususnya lagi huruf ta. Ada mungkin yang praktekkan seperti ini kan. In kue kuntum kuntum. Kenapa begitu? Karena biar balik ke tak. Nggak usah. Nggak usah. Kalau begitu kuntum, antum nambah wow di situ. Seharusnya cukup in kun kuntum. Udah dapet taknya. Jadi sudah tipis. Kalau untuk menjelaskan tipis tidak perlu sampai kue, kueng gitu. Kesana ada wow ya. Kalau untuk huruf dal, misalnya ada, ada, nggak terlalu masalah. Kalau po, misalnya mil point, mil point juga tidak masalah. Yang paling adanya itu yang paling banyak di ta. Utamanya kata kuntum. Kuntum itu jadi kue, kue. Nah, kalau begitu karena tambah wow, akhirnya menjadi isbah nanti. Maka poin 1 dan poin 3 ini bisa saling berkaitan. Nah, lalu berikutnya jangan sampai membunyikan ikhfa dengan ang. Itu kemarin sudah saya sampaikan ya. Baik. Nah, itu terkait apa namanya? Terkait tambahan materi ikhfa. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mim dan nun musyaddadatain. Nah, ini langsung saya sampaikan contohnya terkait prakteknya sebelum kita ke mim sakinah. Pertama, wajib jelaskan gunnah. Ini step by step kita agar kita benar dalam mengucapkan mim dan nun bertasydid. Tadi kan kita sudah bahas marotipnya, tingkatannya, ya secara apa namanya hakikatnya, terus hukumnya, lalu ketukannya ya. Jadi ketukannya saya ulangi sekali lagi, gunnah itu mulai dari hitungan 1 sampai 2,5. Nah, yang 1 sampai 1,5 itu ya paling hanya ada di Nakisoh dan Ankos Matakun.
Berarti selainnya, gitu aja. Selainnya, berarti masuk kamilah dan akmal matakun yang pasti harus dua. Pasti harus dua sampai dua setengah. Gitu ya. Nah, terkait ahkamul mim wa nun musyaddadatain, step by stepnya agar kita bisa mudah mengucapkan dengan benar dan tidak terjatuh kepada lahan atau kesalahan adalah pertama wajib jelaskan gunnah. Nah, gunnah sudah jelaskan. Jelaskan berarti gunnah dengan kadar yang tadi saya sampaikan, tingkatan yang saya sampaikan terkait konsep musyaddadah akmal mutakun. Contohnya fa'atammahun fa'atamma mimin tasydid fa'atammahun nunnya juga jelas. Jangan fa'atammahun. Nah, itu malah jadi bisa jadi hanya satu huruf atau tasydid tapi tanpa gunah tambahan. Jadi harus jelas gunahnya, harus jelas tasydidnya. Fa'atamma fa'atammahun. Yang kedua, kalau gunahnya udah jelas, langsung masuk ke huruf tasydidnya. Jangan diberikan celah sehingga menambah huruf mad. Yang tadi masuk kategori isba atau tawallud. Nambah huruf yang nggak pada tempatnya. Telat masuk. Jadi kalau di kata fa'atamma, jangan fa'atamma. Fa'atamma. Tantangannya lagi begitu. Kalau misalnya ikhfa atau tasydid, tantangannya apa? Karena kita mungkin fokus ke huruf yang setelahnya ada gunnah, ada tasydid. Maka kadang-kadang kita suka menyeret tuh huruf yang sebelumnya sehingga apa? Ditambah-tambah. Nah, nggak boleh ya. Jadi langsung fa'atamma fa'atamma bukan fa'atamma. Nah, yang paling banyak tuh di hunnya nih. Fa'atammahun hun. Nah, itu nambah waw. Ya, kalau begitu nanti antum tadi saya sampaikan akan memisahkan antara hak dan nunnya. Hun. Jadi kasarnya ha, waw, nun tasydid. Bukan hunna domir jadinya, tapi hunna. Kata lain yang nggak ada maknanya. Gitu ya. Jadi fa yang langsung berarti fa'atammahun gitu ya. Fa'atammahun gitu. Berikutnya nanti prakteknya tunggu saya apa-apa. Berikutnya summa. Nah, summa juga sering nih. Sering tawallud atau isba. Summa summa radadnahu asfala safilin. Summa. Nah, itu langsung masuk. Ya, kalau dia tasdid, fokus ke tasdidnya tanpa ditambah-tambah huruf di tengah gitu. Sehingga huruf sebelumnya malah terseret gitu. Nggak boleh. Jadi langsung thumma thumma radadnahu asfala safilin. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma langsung. Dan catatan tambahan untuk mimnya harus tipis. Nah, kadang sebagian Qori itu membaca mim tasydid itu bal. Jadi baca begini. Thumma thumma ma ini mim tebal. Thumma ya mimnya jadi bunyi tebal gitu ya. Vokalnya tebal. Mo thum padahal mimnya biasa aja istifal. Thumma thumma bukan perlu thum thum jadi kesannya dinaikin jadi istilah gitu. Nah, itu juga kesalahan yang sering terjadi di praktek hukum mim bertasydid. Nah, begitu pula yang nun. Contohnya inna. Inna itu yang benar. Yang salah terseret hamzahnya. Inna, inna. Apalagi kalau jadi kori dan terpengaruh lagu. Yang salah itu bukan lagunya. Yang salah itu adalah korinya. Nggak bisa mengatur kesesuaian lagu dengan tajwid ya. Itu jangan diseret-seret nih. Jadi kalau antum dipilih mana tajwid dan lagu, dahulukanlah tajwidnya. Jangan korbankan tajwid demi lagu. Inna, udah kan orang denger enak aja. Inna, padahal dia nambah ya itu. Ya seharusnya harus inna a'tainakal kautsar. Itu kan enak juga. Daripada kita harus baca
In inna. Ya, kasus juga kayak bismillah ya. Bismillah. Nambah. Itu antum menambah huruf mad yang nggak pada tempatnya. Lahan jali itu. Lahan jali. Harus diubah. Harus dibenah. Diperbaiki. Begitu pula jannah contohnya. Al jannah langsung. Yang al jannah. Jannah. Jadi kita ini intinya penerapan hukum-hukum ini tuh harus memperhatikan kesesuaian huruf. Kalau hurufnya tasydid, silakan baca tasydid. Tapi jangan huruf yang nggak bertasydid, apalagi yang nggak mat dibaca dengan mat karena mengorbankan apa? Huruf setelahnya itu. Dan ini terjadi menyeret-nyeret huruf ya, atau menambah-nambah panjang huruf yang tidak pada tempatnya di pembahasan nun mim bertasydid atau di ikhfa. Begitu ya. Karena apa? Karena secara apa? Secara naluri kita itu biasanya ingin segera ke huruf setelahnya, baik yang diikhfakan ataupun yang ditasydid. Nah, segeranya itu malah jadi salah, malah menambah-nambah huruf yang tidak seharusnya ada. Oke, coba praktek ya dari fa'atam mahun sampai al jannah. Silakan bareng-bareng ikra'u. Mm-mm. Nah, kalau fum antum mime fum fum kayak kita ngucap mime aja. Mi, mu, thumma coba. Saya coba fum kalau mo itu jadi antum jadi istilah. Mo, coba coba Ma, 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 thumma. Nah, tum, tipis ya. Jadi itu kesalahan yang itu hobi sebenarnya. Ya, tapi kalau antum sudah tingkatan menengah fase ini harus diperhatikan. Jangan sampai baca tsumma tuh tsumma ma tsumma. Jangan tipisannya. Berikutnya inna langsung. na, Mm-mm. inna, Al jannah. Gitu jannah, ya. Jadi kita kalau praktek gunanya mudah. Tapi yang harus ditambah adalah bagaimana kita memposisikan huruf-huruf sebelumnya itu juga sesuai, tidak menimbulkan hukum baru atau kesalahan yang baru. Baik, berikutnya kita bahas ahkamul mim sakinah. Hukum mim sakinah. Kata Imam Al-Jamzuri rahimahullah, wal mimu intas kuntaji qabla al-hija la alifil layyinatin lidzil hija. Ini adalah deskripsi dari hukum mim sakinah. Kalau definisi sebenarnya mudah. Mim sakinah dalam pembahasannya ada tiga. Pertama nanti adalah ikhfa syafawi. Nah, tapi sebelum bahas definisinya, Imam Jamzuri memberikan penegasan. Pembahasan mim sakinah di sini adalah mim yang dia datang pada suatu kalimat tanpa apa diikuti setelahnya oleh huruf alif layyinah. Alif layyinah itu maksudnya alif mat, alif mat yang dia tidak bisa menerima harokat. Harokatnya itu ada di huruf sebelumnya. Ya, jadi maksudnya eh, di definisi di deskripsi awal Imam Jamzuri itu ingin menegaskan mim sakinah di sini harus mim yang memang tidak didahului oleh alif layinah atau setelahnya alif layinah. Alif itu kan ada beberapa bahasa di bahasa Arab, ada alif nanti mamdudah ya, ada alif maksurah. Kalau maksurah tuh apa, alif bengkok kalau kita ya. Nah, masuk cuma jenis alif. Jadi mim sakinahnya itu harus independen, harus sendiri dia. Itu maksudnya. Jadi maksudnya bait pertamanya itu maksudnya wal mim muntas intas kuntaji qabla al hija la alifin layyinatin lidzil hija. Mimnya sakinahnya itu nggak boleh dilalui oleh namanya alif layyinah. Karena kalau ada alif layyinah, mimnya nggak jadi sakinah, jadi ma gitu. Jadi baca panjang sehingga tidak menjadi hukum yang dimaksud. Nah, yang dimaksud adalah mim sakinah ketemu huruf-huruf selain alif layyinah. Gitu ya. Yang pertama apa? Fal awwalul ikhfa. Ya, ikhfa di sini diberikan nama syafwi. Wasami syafwi lil qurra'i wal ikhfa indal ba'i. Ikhfa
di ba. Nah, kenapa dinamakan syafawi? Kalau dalam bait syair, saya ingatkan sekali lagi, nanti dalam setoran harus dibaca syafwi, bukan syafawi, karena daruratu syairi, menyesuaikan dengan rumus dan pola syair. Ikhfa syafawi, ikhfa kita sudah bahas definisi ikhfanya. Syafawinya karena dia hanya bertemu huruf yang ada di syafawi atau di bibir. Itu adalah ba. Tapi apakah mim ketemu? Tidak. Karena mim nanti pembahasannya adalah bukan ikhfa syafawi. Tapi ada pembahasan yang kedua. Tapi karena ba termasuk kategori huruf syafawi, syafatain, maka dinamai dengan syafawi. Ya, wasami syafawi ya lil qurra'i. Dinamakan syafawi oleh para ahli kiroah. Ikhfa syafawi. Nah, berarti prakteknya gimana? Prakteknya sebagaimana iqlab yang pernah kita bahas. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara itbaqus syafah. Ini yang paling populer dan paling mayoritas secara prakteknya. Itu menutup dua bibir tanpa ditekan. Tanpa tekanan. Atau tanpa ditutup rapat. Berarti ya sebagaimana kita baca biasanya. Wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Sementara kalau yang kedua dengan tarkul furjah, sisakan sedikit celah sehingga bunyinya berbeda dengan bunyi idgham mutamathilain dan yang semisalnya. Berarti wahum bil akhirah wahum wahum bil akhirah. Ya, ya Syafi'i dan Iqlal memiliki cara yang sama. Nah, memang ada sebagian minor, pendapat minor dari sebagian ahli qiraah mengatakan mim dan ba ini tidak masuk kategori ikhfa, dibaca dengan ilhar. Tapi ini pendapat minor dan itu pendapat qila. Qila itu pendapat minoritas dan pendapat lemah. Makanya di situ dinamakan wasami syafwi lil qurra'i karena itu menurut mayoritas para ahli qiraat. Gitu ya, ikhfa syafawi dan harus dibaca dengan gunnah karena ikhfa maka dia perlu perlu gunnah. Nah, kenapa dimasukkan kategori ikhfa? Ya karena baknya itu mengalami proses maaf ya mim ketemu bak karena mengalami proses penyamaran bunyi dan disertai dengan dengung atau gunnah. Maka dimasukkan kategori namanya ikhfa. Kenapa nggak masuk kategori idgham? Karena nggak dileburkan dua-duanya. Beda nanti dengan huruf mim. Wahum bil akhirah kita nggak bisa baca wahub bil akhirah. Wahub bil akhirah. Ya, walaupun mim dan ba ini kan satu-satu ya. Satu makhraj. Mim dan ba sama-sama di syafatain. Sama-sama dua bibir. Kenapa nggak di idgham? Alasannya sederhana. Karena ba itu sifatnya lebih kuat. Sifatnya lebih kuat dari mim. Dan tidak semua ya, tidak semua huruf yang hitungannya satu makhraj itu dapat dileburkan. Ya, umumnya kan kalau kita bahas idgham itu apa sebabnya? Seperti idgham nanti kalau kita berbahas idgham yang ada hubungannya tentang dengan makhrajul huruf seperti idgham mutaqaribain, mutamathilain, dan mutajanisen. Itu kan nanti idghamnya memang ada pengaruh dari letak-letak makhrajnya. Nah, nggak semua huruf-huruf yang makhrajnya dekat atau sifatnya mirip atau bahkan satu makhraj itu masuk dalam kategori idgham. Sebabnya hanya dua. Sebab pertama yang paling mutlak ini adalah karena riwayat itu pertama. Ya, riwayat dalam artian Quran ini walaupun ada alasan-alasan logisnya yang kita bisa pahami kenapa jadi seperti itu, tapi ada juga yang sifatnya suatu wahyu atau suatu yang sifatnya sudah diriwayatkan seperti itu tanpa kita harus tahu kenapa alasannya. Itu ya, pertama riwayat. Yang kedua bisa jadi karena memang ada sebab khusus. Ya, misalnya karena memang huruf itu yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah, ya. Atau kalaupun di idgham ternyata mungkin tidak memberikan kemudahan dalam pengucapan, ya. Sama seperti mim ketmuba. Kalau kita mengidghamkan bil wahub bil ini ini kemungkinan yang kedua yang paling banyak dipakai. Karena pertama baknya lebih kuat, dia punya sifat jahar.
Ba punya sifat jahar, artinya secara suara, secara nafas dia tidak mengalir sempurna sebagaimana huruf-huruf hams, lawan dari jahar, gitu ya. Lalu juga apa namanya? Ba juga punya sifat syiddah, ya. Mim dia punya sifat yang lebih lemah darinya. Ada ba ini ya, dia penengah, dia tidak ngalir juga juga tidak tidak terlalu tertahan. Maka kalaupun di idgham ke ba misalnya, karena dia kan satu-satu makhraj nih mim sama ba, kenapa nggak di idgham aja, gitu kan? Jawabannya sederhana, karena ba itu lebih kuat, gitu. Maka kalau kita mengidghamkan ke ba, maka tidak sesuai, tidak cocok, gitu ya. Tapi dibalik, kalau ba ketemu mim bisa. Contohnya apa? Irkam ma'ana. Ba ketemu mim, gitu ya. Nah, kalau misalnya huruf, jadi nanti justru huruf lemah itu yang akan didahulukan dalam proses idgham daripada huruf kuat, gitu ya. Kalau huruf kuat, dia akan ngalah, dalam tanda kutip dia akan ngalah memberikan haknya bagi huruf lemah. Mim itu kan huruf yang lebih lemah, walaupun gak lemah-lemah banget ya, seperti huruf ba, ya tuh. Dia setidaknya kalau dibandingkan dengan ba lebih lemah, tapi nggak paling lemah. Tapi ba memberikan haknya kepada mim tetap dibaca, tapi dengan samar, dengan ikhfa, dengan gunnahnya. Tapi kalau dibalik ba ketemu mim misalnya yang kuat, banyak kuat kan, tapi dia ketemu yang lemah, dia malah justru memberikan hak sepenuhnya, mengalah sepenuhnya kepada mim, bisa dibaca dengan idgham. Nah, tapi nggak mutlak, karena sebagai riwayat nanti untuk kata irkab plus ma'ana itu ada yang baca ilhar, irkab ma'ana ada juga begitu. Nah, itu nanti kita akan bahas di idgham, pembahasan alaqatul huruf ya, yang infis sifat wal makharij ittafaq dan seterusnya, pembahasan kategorisasi idgham. Gitu. Jadi ikhfa syafawi karena memang lebih mudah dan lebih cocok dan juga berdasarkan riwayat tentunya dengan ikhfa. Lalu yang kedua adalah wathani idghamun bimithliha ata. Idgham dengan mithl, dengan yang semisalnya. Berarti huruf yang sama. Karena kita membahas mim sakinah, berarti otomatis juga sudah dipahami. Maksudnya adalah mim ketemu mim. Tetapi perbedaannya, mimnya harus berbeda. Yang satu itu sakinah, yang satu itu berharokat, ya. Dan itu terjadi di lain kata. Artinya bukan dalam satu kata, ya, lain kata. Nah, istilahnya pertemuan huruf sakinah dengan mutaharrikah yang sukun dengan harokat menjadi lembur, nanti namanya idgham sogir. Nah, nanti klasifikasi idgham saya akan buat kesimpulannya ketika kita bahas di pembahasan idgham yang sudah sampai mutamathil, mutaqarrib. Jadi idgham itu ada beberapa klasifikasi. 4 klasifikasi idgham. Jadi idgham itu nanti kalau kita menghukumi suatu hukum idgham itu bisa 4 bercabang, gitu ya. Tapi itu nanti bertahap. Nah, yang antum mesti tahu sekarang idgham ada istilah tambahan lagi. Ada idgham shogir, ada idgham kabir. Yang antum harus tahu dulu minimal ada idgham shogir. Shogir itu berarti maksudnya kan secara bahasa shogir apa? Kecil. Tapi ini secara bahasa. Maksudnya kecil itu proses peleburannya mudah. Karena dari huruf sakinah ketemu berhuruf harokat, maka tidak ada yang dikorbankan. Sakinah ketemu harokat, jelas langsung masuk ke harokat. Nah, nanti lawannya kabir. Kalau kabir itu harokat sama harokat. Yang satu harus dibikin sukun. Harus dijatohin gitu loh. Harus di, tanda kutip, dimatiin gitu ya. Harus distabilkan. Nah, maka proses peleburan itu besar. Namanya kabir. Itu nanti kita bahas. Yang sogir itu karena asalnya sudah sakinah, ketemu berharokat, jadi satu. Maka khifatu eh, apa namanya khifatul idgham, mudahnya atau ringannya proses idgham tersebut, makanya makan shaghir. Setiap semua idgham yang asalnya sakinah ketemu berharokat namanya shaghir. Dalam kasus ini berarti shaghir mim sakinah ketemu mim berharokat. Nah, berarti bisa dong kalau kita masukkan kategori idgham bigunah, nun sakinah ketemu ya shaghir bisa. Makanya nanti idgham itu klasifikasi bisa beragam, gitu ya. Selama sebelumnya sakinah, setelahnya berharokat di lain kata. Nah, maka hukum idgham mithlain di sini harus diperjelas adalah idgham mimi. Boleh kita berikan nama mimi karena dia punya hukum khusus, ya, yaitu mim ketemu mim. Tapi untuk mithlain apakah hanya mim ketemu mim? Jawabannya tidak.
Nanti ada ba ketemu ba, ada dal ketemu dal. Tapi nggak boleh kita kasih nama idgham bibi gitu ya. Idgham didi, titi, semuanya dikasih nama semua, jangan. Jadi yang boleh hanya mithlen, mimi, shagir. Itu nama istilahnya idgham mithlen, shagir. Contohnya walakum ma kasabtum. Ya, walakum di sini mimnya sakinah. Mim berikutnya berharokat. Dan memang karena beda hukum, beda beda tinjauan kalimatnya. Satu lakumnya mimnya dari antum, dari dhamir, yang satu maknya mak mausulah, ya sebagai isim. Maka dia harus dibedakan. Praktek gunanya sebagaimana kita sampaikan. Berarti untuk kasus idgham mithlan shagir, karena dia idgham masuk kategori yang kamilah. Walakum ma walakum ma kasabtum, itu ya. Berikutnya yang terakhir, ya, watsalithul izharu fil baqiyah. Yang berikutnya ada izhar pada sisanya. Nah, izhar pada sisanya maksudnya selain pembahasan ikhfa syafawi yang melibatkan huruf ba dan mim di pembahasan idgham mithlan shagir, berarti 27 huruf sisanya, ya kan kita 29. Mazhabnya Imam At-Tibi itu kan 29 huruf hijaiyah. Berarti 27 huruf yang lainnya adalah izhar syafawi. Kenapa pakai syafawi? Tinjauannya karena mim sakinah sebagai patokan dasar. Sebenarnya ikhfa syafawi juga sama ya. Karena tinjauannya asalnya mim sakinah dia huruf syafah, maka pakai istilah syafawi. Tapi kebetulan ketemu ba sama-sama syafah, maka juga dinamakan ikhfa syafawi. Idhar syafawi untuk membedakan idhar halqi yang asalnya memang ketemu huruf-huruf yang di dalam halq tenggorokan. Idhar syafawi tinjauan dari hukum mim sakinahnya. Jadi dibalik. Kalau idhar halqi meninjau huruf yang datang setelah nun sakinah atau tanwin. A, aha, aha, ghoha. Tapi kalau idhar syafawi meninjau huruf asal hukum tersebut, yaitu hukum mim sakinah. Ya, maka diberikan istilah pembeda agar tidak rancu. Diberikan istilah izhar syafawi. Berarti ya maksudnya mim sakinah ketemu 27 huruf selain mim dan ba. Alaihim wala alaihim fala. Tetapi di situ diberikan peringatan yang perlu diperhatikan dan seksama oleh kita. Di Matan Tuhfah bagian akhir. Kata Imam Jamzuri apa? Wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Wahdhar, hati-hatilah. Oh ya, kita belum terjemahkan ini, saya lupa. Mohon maaf, saya malah terlupa ini. Biasanya kita coret-coret ya, mohon maaf. Ini tadi nggak terdengar. Kok nggak tampil itu ya? Ini nggak apa-apa, nggak tampil. Wahdhar lada. Hmm, ini nggak muncul, nggak apa-apa. Kenapa ada masalah? Ini saya kalau saya udah nyala nih. Ini laptopnya nggak ada masalah kalau saya. Nggak mau di itu. Ini kalau di Zoom masih nampak di Zoom. Ya udah mungkin saya sampaikan aja secara lisan kalau nggak bisa. Nggak tahu kenapa ya ada masalah apa. Ini padahal nyambung semuanya. Wahdar lada. Wahdar berarti hadaro yahdar. Hati-hatilah. Ya, hati-hatilah ketika hukum idhar syafawinya itu ketemu dua huruf. Lada wawin wafa'a. Hati-hati kalau ketemu dua huruf itu waw dan fa. Kenapa? Antakhtafi akan menjadi ikhfa. Maksudnya samar, bunyinya nggak jelas. Ikhfa di sini secara bahasa bukan ikhfa hukum syafawi atau ikhfa hakiki. Jadi maksudnya samar nggak jelas. Ikhfa itu kan kalau kita bisa definisikan nggak jelas. Lawan dari izhar.
Hati-hati kalau baca idhar yang nanti mim sakinahnya ketemu waw dan fa, khawatir nggak jelas. Kenapa? Di kurbiha karena dia punya makhraj yang dekat, kurb dekat, walid tihadi fa'rifi. Bahkan misalnya mim dan fa dan mim dan waw ini punya kesamaan dalam sebagian sifat. Contoh, jadi ini peringatan dari Imam Jamzuri yang sudah disampaikan beliau jauh-jauh hari agar kita tidak salah dalam menerapkan idhar. Jadi idhar pun juga rentan salah, utamanya pada idhar syafawi. Contoh, alaihim wala dan alaihim fala. Kita ambil contoh karena tadi kan waw dan fa kan, berarti alaihim wala, alaihim fala. Alaihim wala kita bisa dapatkan di Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim wala. Ghairil maghdubi alaihim wala. Begitu ya. Nah, maksudnya apa? Kita posisikan jangan sampai mimnya itu karena dia ketemu waw, mim sama waw, ma, wa, sama-sama di syafaten. Lalu punya sebagian kesamaan sifat. Kita baca mimnya itu nggak jelas atau nggak menutup mimnya. Jadi bacanya langsung seakan-akan ya, seakan-akan kita hanya baca mimnya itu setengah setengah harokat ya. Dia kan sukun kan harusnya sempurna secara penerapan huruf itu ya setengah harokat bahkan bisa menjadi idgham. Jadi contohnya alaihim wala alaihim wala alaihim wala ghairil maghdubi alaihim wal ghairil maghdubi alaihim waladdallin alaihim wala. Jadi kesannya apa? Mim sama waw karena satu makhraj di syafaten. Jadi mim itu seakan-akan hanya sedikit aja ditunaikan hurufnya atau bahkan jadi idgham alaihi wala. Tapi kalau idgham jarang. Benar-benar idgham jarang. Yang paling sering itu ikhfa tadi. Ikhfa-nya maksudnya nggak jelas. Jadi kalau kita apa slow motion itu alaihi alaihi eh, wa alaihi gitu. Jadi mimnya kayak wow gitu. Mimnya kayak kayak wow. Atau fa juga sama. Alaihim fala, alaihim fala, alaihim fala. Kan harusnya begitu. Alaihim fala. Nah, kalau kita nggak jelaskan alaihi fala, alaihi fala. Nah, dan itu terjadi karena apa? Kalau kita biasanya baca hadar, baca dengan cepat. Maka hati-hati jangan sampai yang seharusnya idhar malah jadi nggak idhar. Jelaskan idhar sebagaimana kita menjelaskan yang lain. Ikhfa harus jelas. Idgham harus jelas. Gunnah harus jelas. Izhar harus lebih jelas. Gitu ya. Semua perintah dalam teori tajwid itu kan harus dibilang apa? Adhhiril gunnah, adhhiril ikhfa, adhhiril idgham. Jelaskan gunnah, jelaskan ini. Izhar harus lebih jelas. Jangan ketika izhar malah kita bikin gunnah atau malah nggak jelas. Ghairil maghdubi alaihim wala alaihim. Tutup dulu mimnya. Sakinahnya jelaskan dulu. Sempurnakan dulu. Alaihim wa ghairil maghdubi alaihim wala dhalin. Alaihim fala alaihim falahum alaihim fala. Jadi mimnya harus jelas bagaimana nanti mim ketemu hamzah, mim ketemu ta, mim ketemu jim yang semuanya masuk dalam kategori izhar asy-syafawi. Baik, alhamdulillah. Di sini ini kebetulan ada kendala pas juga untungnya di akhir-akhir ya. Tadi di awal-awal masih bisa buat yang di markaz. Yang di Zoom masih kelihatan tadi ya. Apa namanya? Slide-nya dan PPT-nya. Slide-nya dan PDF-nya. Baik, oke sampai sini cukup pembelajaran kita sebelum ditutup dan itu untuk apa namanya kafaratul majelis. Barangkali ada yang mau didiskusikan, tafadholu. Silakan dinyalakan aja lampu. Kita sudah sampai bab al-mim sakinah yang berikutnya nanti kita akan bahas tentang lam qamariyah syamsiyah. Lalu nanti ada lagi alaqatul huruf, lalu masuk mat tiga kategori. Ya insya Allah selesai dalam kan pentap keempat ya. Kalau bisa lebih cepat 8 atau 7 pertemuan ya bisa ya begitu. Kalau belum kita santai saja. Baik, ada yang mau didiskusikan?
Oke, kalau tidak diskusikan, kita coba latihan surat pendek ya. Dua, saya ingin praktek karena kita hari ini bahas mim sakinah. Saya rasa tidak usah buka mushaf karena paling sudah hafal surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil dan surah yang untuk gunahnya di surah Al-Kautsar. Ya, saya akan contohkan dulu bacaannya, nanti praktek jama'i. Kita praktek dari Al-Kautsar dulu, untuk praktek khususnya di bagian gunahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Oke, silakan jama'i iqra'u wahidan ithnan thalath. Oke, sekarang surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تفضلوا اقرأوا واحد اثنان ثلاث. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah kita berarti cukup di penghujung materi. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hah? Ya, silakan. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Adi Fatihur Rahman atas segala ilmunya yang telah diberikannya. Semoga apa yang telah disampaikannya bermanfaat bagi kita semua ke depan kelak.
Alhamdulillah telah selesai pertemuan kita yang keempat, yang dimana di pertemuan keempat ini kita telah membahas marotibul gunnah dan ahkamul sakinah. Dan semoga apa yang telah kita dengarkan menjadi bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta offline maupun online yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di majelis ini. Semoga kita semua disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari kami. Sebelum kita tutup, marilah kita melafazkan alhamdulillah dan ditutup dengan salawat syafi'iyah. Wahid, isnan, talata. Kurang lebihnya